Presiden Jokowi ajak para artis ke IKN, ada Atta Halilintar dan Raffi Ahmad dan banyak lagi. Presiden Jokowi rupanya mengajak para artis ini mengunjungi ibu kota Nusantara atau IKN. Deretan artis yang diterbangkan Presiden Jokowi mulai dari Atta Halilintar, Gading Marten, Irwansyah, Zaskia Sungkar, Raffi Ahmad, Aurel Hermansyah, dan sejumlah nama lain. Kalian harus tahu ini, jadi baru-baru ini Jokowi sudah tiba di IKN. Dan kemudian dia bermotoran dengan para selebriti atau para artis-artis. Nah, yang menjadi pertanyaannya, tujuan yang bermotoran itu apa, Pak? Tujuannya agar memamerkan ya bagaimana situasi atau kondisi di IKN. Presiden Jokowi kembali menuai kritikan. Nampaknya, apa yang dilakukan dari orang tua Gibran ini selalu menuai kontroversi. Seperti yang baru-baru ini, Pak Jokowi kembali menginap di IKN. Namun tidak sendirian. Pak Jokowi mengajak beberapa artis dan influencer. Sebenarnya IKN itu mangkrak nggak sih? Ya, mari kita lihat ya. Kalau ditanya hari ini, ya nggak mangkrak. Ya masih heboh, masih seru, masih ini. Ya. Presidennya, Menteri Basuki, PUPR masih ngomong, wah nanti air masuk tanggal sekian, listrik masuk tanggal sekian, ya. 17 Agustus nanti upacara, unit apartemen udah jadi, dan seterusnya dan seterusnya. Presiden Jokowi ajak para artis ke IKN, ada Atta Halilintar dan Raffi Ahmad dan banyak lagi. Presiden Jokowi rupanya mengajak para artis ini mengunjungi ibu kota Nusantara atau IKN. Deretan artis yang diterbangkan Presiden Jokowi mulai dari Atta Halilintar, Gading Marten, Irwansyah, Zaskia Sungkar, Raffi Ahmad, Aurel Hermansyah, dan sejumlah nama lain. Mereka berfoto di depan pesawat Kepresiden RI, juga membagikan foto-foto di IKN, termasuk saat kunjungan ke Istana Negara IKN. Persiapan Ibu Kota Nusantara untuk menyelenggarakan upacara peringatan kemerdekaan 17 Agustus terus dikebut. Tujuan Presiden Joko Widodo atau Jokowi adalah untuk meresmikan jembatan Pulau Balang di Penajam Pasir, Kalimantan Timur atau Kaltim. Presiden Joko Widodo meninjau kemajuan pembangunan jalan tol IKN sembari mengendarai sepeda motor bersama para pemengaruh dan perangkat kepresidenan. Jembatan itu nantinya menghubungkan Balikpapan dengan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Sebelum naik motor, Jokowi menggunakan jaket bergaya trendy dengan corak gelap dengan logo Nusantara. Presiden Jokowi juga dijadwalkan untuk tak langsung balik ke Jakarta, tapi menjajal berkantor di IKN. Presiden Jokowi akan berkantor di IKN selama 3 hari. Presiden Jokowi kembali menuai kritikan. Nampaknya, apa yang dilakukan dari orang tua Gibran ini selalu menuai kontroversi. Seperti yang baru-baru ini, Pak Jokowi kembali menginap di IKN. Namun tidak sendirian. Pak Jokowi mengajak beberapa artis dan influencer. Nah, inilah yang menjadi kritikan di media sosial. Beberapa warganet berkomentar, Pak Jokowi hanya buang-buang APBN dengan mengajak sejumlah artis makan-makan di IKN. Sebagai orang awam, tentu kita merasa nggak ada artinya juga Pak Jokowi mengajak artis dan influencer ini ke IKN. Toh juga kita lihat di media sosial mereka itu tidak terlalu sering memposting tentang IKN. Kecuali ya mungkin setelah itu mereka akan aktif memposting IKN di sosial media mereka. Kalau tujuan Pak Jokowi untuk menarik perhatian warga Indonesia ke IKN melalui artis-artis dan influencer ini, tentu itu tindakan yang sia-sia. Karena melalui media-media saja kita sudah paham bahwa IKN itu ya seperti itu. Tapi saya tidak menghujat Pak Jokowi guys. Tidak mungkin kan, sosok presiden yang diakui di Eropa harus kehabisan akal. Ya kita sebagai warga negara berpikir positif aja lah untuk bangsa ini. Mungkin tujuan Pak Jokowi membawa artis dan influencer ke IKN untuk menarik perhatian influencer luar negeri, agar IKN semakin terkenal melalui influencer-influencer ini. Dengan begitu, nanti akan banyak investor-investor baru yang akan mencoba berbisnis di IKN. Nah itu guys, gimana? Masuk akal kan? Kalau menurut kalian, kenapa nih Pak Jokowi membawa para artis dan influencer ke IKN? Coba kasih tanggapan kalian di kolom komentar.
Viral, demo para mahasiswa di Jakarta tentang kinerja Bapak Presiden Joko Widodo selama 10 tahun menuai kritik dari para netizen. Netizen banyak berkomentar, ini mahasiswa atau mahasewa? Kenapa tidak demo tentang RUU perampasan aset? Dan banyak yang menimbali ataupun membalas komentar tersebut, mereka bukan mahasiswa, tapi mahasewa. Karena tidak ada yang membayar, tidak ada nasi kotak. Nah, apa pendapat kalian dari komentar netizen tersebut? Silahkan komen di bawah. Udah gregetan banget ya, masih Jokowi kurang ajar emang ada. Masa kita bilang Partai PDIP ini partai apa sih? Kok bisa mulutnya tuh tidak bisa dijaga gitu loh. Hanya bisa menyindir, menghina, bahkan mempermalukan orang lain. Habis pikir deh. Emang partai ini selama ini sudah berkontribusi besar apa untuk negara ini? Sampai dia bisa berkata seperti itu, jahat banget mulutnya. Dilihat oleh publik loh ibu, ucapan ibu itu menghina Pak Jokowi. Tak habis pikir dengan Ibu Rika Ciptani ini. Ibu tuh sadar partai PDIP itu penguasa bu sekarang tuh. Seharusnya rancangan undang-undang perampasan aset itu disahkan lah oleh partai kalian. Apakah kalian takut rancangan undang-undang perampasan aset disahkan? Takutnya nanti kalian terungkap kasus korupsinya. Takutnya nanti kalian ditangkap atas kasus korupsi dan aset kalian bakal disita oleh negara. Ya harus terimalah bu. Itulah konsekuensi atas perbuatan yang kalian lakukan. Kalian semakin terlihat buahnya, bahwa buah kalian itu jelek. Sampai mau menghina dan merendahkan orang lain termasuk Pak Jokowi. Habis pikir deh. Bisa jadi rakyat Indonesia bakalan ibu hina-hina juga. Beginilah definisi partai bakalan nyungsep di pilkada serentak. Saya yakin itu. Karena ucapan ibu ini. Tak habis pikir deh. Nasi goreng plus kambing. Bakso IKN. Bikin apa toin am? Bang Sari makan apa Bang Sari? Daging kambing. Atas saran Bang Atta. Barusan Bang Atta bilang daging kambing. Ampun. Besok libur. Kan ibu semua. Saya udah berapa puluhan kali ke sini. Tidur di sini. Pak Jokowi tidur di sini. Cakep. Bapak seneng nih sama ibu nih, ganti. Tindakan Jokowi menjelang pensiun sangat mengkhawatirkan kita. Baru-baru ini, Jokowi mengeluarkan Perpres nomor 75 tahun 2024 yang pada pokoknya memberi izin kepada investor di IKN untuk memiliki lahan HGU selama 190 tahun. Investor sudah pasti kalau bukan konglomerat, pasti orang asing. Pertanyaannya, begitu pentingkah IKN bagi bangsa Indonesia? Kalau ditanya rakyat, mungkin semua akan menjawab tidak penting, kecuali hanya Jokowi dan kelompoknya yang mungkin tidak sampai 1% menyatakan pentingnya IKN itu. Kalau ditanya, apakah penting undang-undang tentang perampasan aset, maka seluruh warga negara akan menjawab sangat penting, kecuali hanya koruptor yang menjawab itu tidak penting. Kalau ditanya rakyat, apakah penting penegakan hukum di Indonesia ini? Maka semua warga negara pasti akan menjawab sangat penting, kecuali hanya koruptor yang menjawab tidak penting. Tetapi hingga detik ini, hingga saat ini, belum terlihat tanda-tanda bahwa Jokowi memikirkan undang-undang tentang perampasan aset. Dan Jokowi belum terlihat adanya memikirkan bagaimana hukum di negara kita ini tegak sebagai mana mestinya, bukan seperti ini yang carut-marut ini. Demikian sebagai diskusi, terima kasih. Ini sih rekor ya. Benarkah Jokowi lebih kejam daripada VOC Belanda dengan obral hak guna usaha di IKN?
Pada 11 Juli kemarin, Jokowi sudah teken Perpres nomor 75 tahun 2024 yang memberi izin hak guna usaha bagi investor di IKN hingga hampir 2 abad. Investor bisa dapat izin hak guna usaha selama 95 tahun, kemudian bisa diperpanjang lagi hingga 95 tahun lagi. Total mereka bisa kuasai lahan IKN hingga 190 tahun. Bapak Presiden mengatakan jika ini bertujuan untuk menarik minat investor. Padahal menurut Bima Yudhistira, selaku Direktur Center of Economic and Law Studies, kebijakan ini tidak akan menjamin adanya investor untuk masuk. Lama atau tidaknya penguasaan lahan itu bukanlah yang menjadi faktor utama, tapi yang penting adalah perputaran ekonominya. Bayangkan, investasi di IKN itu kan untuk infrastruktur publik. Tapi masalahnya di IKN itu publiknya aja belum ada. Kalaupun ada, di IKN mungkin tidak akan sampai 5 juta jiwa. Jadi ini tuh seperti keputusan yang putus asa, karena sampai sekarang investor belum banyak yang masuk ke IKN. Sebenarnya tidak perlu sampai 190 tahun. Kalau memang prospeknya bagus untuk bisnis, dikasih 30 tahun aja sudah pasti ada investor masuk. Belum lagi, aturan ini juga bertentangan dengan Undang-Undang Agraria yang berbunyi jika penguasaan lahan itu maksimal 50 tahun saja. Tapi FYI nih, bertentangan atau tidak, mungkin sebenarnya tidak menjadi masalah untuk pemerintah. Karena dasar hukum di UU 21 tahun 2023 ada aturan sapu jagat yang berbunyi seluruh peraturan yang bertentangan dengan pembangunan IKN dinyatakan tidak berlaku. Sadar gak sih kalau ini tuh udah overpower banget gitu? Gimana gak gila? Dalam UU Agraria kolonial aja nih, investor cuma dibolehin mengelola perkebunan paling lama 75 tahun. Itu aturan penjajah loh. Ini aturan dari bangsa kita sendiri, malah sampai 190 tahun. Jadi teringat statement Bapak pendiri bangsa kita, Bapak Soekarno, perjuangan akan lebih mudah karena melawan penjajah, sementara perjuangan kita akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Bener kan apa yang dikatakan oleh Bapak Rocky Gerung? Rocky Gerung itu mencerdaskan bangsa tanpa minta pamrih dari rakyat. Nggak kayak pejabat-pejabat yang hanya menginginkan harta benda dari pajak-pajak kita, tapi nggak bisa kerja. Sekarang terbukti kan, ya kan? Terbukti APBN sisanya tinggal 17 triliun. Dan investor asing kosong, nggak ada yang masuk ke IKN. Jadi IKN terancam mangkrak. Dulu pernah bilang Bapak Jokowi nih, kalau IKN itu sudah banyak investor asing masuk, dan akhirnya Bapak Rocky Gerung mengatakan itu adalah hal yang bohong. Gue perhalus ya, karena nanti gue di-banned. Jadi Bapak Jokowi ini terkesan ngebohongin rakyat Indonesia, dan akhirnya Bapak Rocky Gerung dilaporkan karena kata-kata kasarnya terhadap Bapak Jokowi. Silakan searching ya, kata-katanya apa, nggak bisa gue ungkapkan di sini. Tapi yang penting kasar. Kekasarannya itu pakai data dan dasar yang jelas. Dan sekarang terbukti bahwa di IKN nggak ada investornya. Jadi Bapak Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bapak Bahlil mengatakan, mengakui investor itu hingga kini belum masuk ke ibu kota yang baru. Gimana coba itu? Jadi karena investor belum ada, jadi masih mengandalkan APBN. Dan APBN sekarang ini tinggal berapa? Sisa 17 triliun. Itu belum ngebangun kantor-kantor kementerian yang ada. Dan mereka sudah berpikir itu nggak bakal cukup. Dan hasilnya nanti IKN ini hidup tak mau, mati pun segan. Sekarang terbukti apa yang dikatakan oleh Bapak Rocky Gerung. Coba netizen sekarang gimana? Yang dulu ngehujat Rocky Gerung, sekarang apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung kenyataan. Apa kalian sadar? Rocky Gerung itu mencerdaskan kalian sebenarnya, tapi kalian saja yang tidak mau dicerdaskan oleh Rocky Gerung. Ini bagi yang nggak suka Rocky Gerung kemarin ya, yang ngehujat dia, yang laporin dia, yang dibilang dia provokator, sebenarnya ialah yang mencerdaskan bangsa ini dan tidak membodohi seperti pejabat-pejabat yang korup. Emosi, sabar. Kalian harus tahu ini. Jadi baru-baru ini Jokowi mengklaim bahwa dirinya
sedang tidak membagi-bagi jabatan saat melantik 3 wamen di penghujung jabatannya. Pertanyaan saya nih Pak, kalau bukan bagi-bagi apa namanya Pak? Oh mungkin saja menggantikannya Pak. Tapi kenapa menggantikan ini mayoritas yang berasal dari kubumu dan berasal dari kubu Prabowo Pak? Apa maksudnya itu Pak? Terus pertanyaan berikutnya Pak, kenapa Anda saat mengganti wamen ini mendiskusikan persoalan tersebut dengan Prabowo Subianto? Ini kan adalah masa jabatanmu. Jadi, keputusan penuh kan berada padamu. Kenapa Anda harus berdiskusi dengan Prabowo? Oh, jangan-jangan ini adalah strategi Anda ya Pak. Strategi Anda dengan mengambil hati Prabowo agar nantinya bisa melanjutkan program pembangunanmu itu. Wah, strateginya cukup bagus Pak. Namun sayangnya di sini sudah kebaca. Kalian harus tahu ini. Jadi video ini kubuat untuk para fans-fansnya Jokowi. Jadi baru-baru ini penelitian yang dilakukan oleh Litbang Kompas. Mereka mencoba untuk melakukan perbandingan dengan penyerapan tenaga kerja dari SBY di zaman Presiden SBY dan di zaman Jokowi. Dan yang mengejutkan bahwa penyerapan tenaga kerja di zaman SBY di periode terakhir itu mencapai 15 juta orang. Kemudian di periode pertama Jokowi itu penyerapan tenaga kerjanya menurun menjadi 8 juta. Tidak sampai di situ saja, penyerapan tenaga kerja menurun lagi di periode kedua Jokowi sebesar hanya 2 juta saja. Bayangkan 2 juta saja. Terus kalian masih bilang bahwa Jokowi adalah pemimpin yang hebat. Pemimpin yang hebat di mana? Dia bukan membangun lapangan pekerjaan buat masyarakatnya, tetapi di sini dia sibuk bangun infrastruktur. Dia sibuk bangun IKN. Itu adalah realita yang harus kalian terima. Nah, yang gobloknya para fans-fansnya ini, ketika kita menyampaikan ini, mereka tidak terima fakta ini. Ini kan goblok, nah. Kalian harus tahu ini. Jadi ternyata sudah ada 2 orang dalam Prabowo yang masuk ke dalam pemerintahan Jokowi. Yaitu yang pertama adalah ponakannya Prabowo, dan yang kedua adalah sekretaris pribadi Prabowo. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa ternyata relasi bekerja menggunakan orang dalam itu bukan hanya terjadi di kalangan masyarakat bawah saja, tetapi relasi bekerja menggunakan orang dalam itu sudah dipertontonkan oleh para elit-elit politik kita. Dan ini ditunjukkan langsung oleh Jokowi. Jadi hal ini saya mau menunjukkan kepada kita, kepada para pendukung Prabowo, kepada para pendukung Jokowi, bahwa jikalau kalian nanti anak kalian, cucu kalian, atau saudari kalian, atau diri kalian sendiri kemudian mengalami kesulitan dalam bekerja karena tersaing oleh orang-orang dalam ini, maka jangan mengeluh, karena ini adalah pilihan kalian. Jokowi tidak tidur nyenyak di IKN gara-gara air conditioner. Anjir, berita macam apa ini guys? Presiden Jokowi tanggal 28 Juli kemarin nginep di IKN dan dia bilang nggak nyaman. Wow, ketidaknyamanannya ini di IKN, Jokowi bilang ke wartawan kalau dia masih belum terbiasa dengan suasana di IKN dan juga pendingin ruangan alias air conditioner atau AC-nya kurang dingin guys. Wadaw. Ada netizen yang menanyakan kenapa harus pakai AC kalau memang IKN itu mendukung konsep Go Green alias ramah lingkungan, yang dimana kita semua tahu AC itu berperan cukup besar dalam meningkatkan pemanasan global. Ada juga netizen yang bilang kalau Presiden Jokowi tidak nyaman karena terkena post power syndrome alias gangguan psikologis setelah punya jabatan lama. Waduh, netizen ada-ada aja ya guys. Bagaimana menurut kalian? Udah stop. Kenapa Pak Jokowi mengajak influencer untuk meninjau IKN dan meresmikan jembatan yang saya pikir adalah itu jelas proyek kenegaraan ya, yang memakan biaya dari anggaran pemerintah lewat APBN. Kita nggak banyak melihat di situ keikutsertaan para menteri. Bahkan Pak Jokowi ketika ditanya, kok menteri-menteri yang lain mana Pak? Gitu, sedang di Paris. Gitu. Mereka belum pulang dari Paris. Mereka ngapain ke Paris? Nonton Olimpiade.
suruh pulang aja, ya kan? Udah tinggal di sana menteri olahraga, urusin tuh para atlet, biar mereka semangat gitu. Yang lain-lain suruh ke IKN, ikut menyaksikan peresmian jembatan atau meninjau fasilitas-fasilitas perkantoran mereka di IKN. Tapi gini guys, apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi, betul para pendukungnya bilang, lo udah dia presiden, kok ngapain sih lu nyinyir gitu. Ya benar. Tapi kalau bicaranya tentang mengajak influencer ke IKN, ini sebenarnya influencer apa memang kolega gitu? Apa ini memang kunjungan kolegis kekeluargaan gitu ya? Kita bisa lihat nih, ya, yang diajak itu misalnya Mas Raffi Ahmad dan istri, ya, Nagita. Kemudian ada Hatta Halilintar, mungkin dengan keluarga. Kemudian ada Gading Martin dan lain-lain seperti itu ya. Kalau menurut saya ini jelas kunjungan keluarga, kunjungan kolegis gitu. Kenapa? Udah jelas kok, masyarakat juga udah tahu. Misalnya Raffi Ahmad itu di Rans Entertainment, salah satu pemegang saham di Rans Entertainment itu ya keluarga Jokowi, Kaisang. Apalagi Kaisang di situ sebagai komisaris. Iya. Yang kedua misalnya Hatta Halilintar. Hatta Halilintar bukan bicara bisnis langsung dengan keluarga Jokowi, bukan juga kepada keluarga Halilintar. Tapi kita harus pahami sejak tahun 2014 ketika Pak Jokowi ingin mencalonkan diri menjadi presiden, salah satu tim suksesnya itu adalah abangnya Mbak Asanti, istrinya Anang Hermansyah. Jadi ada hubungan emosional di situ. Gimana dengan Gading Martin? Keluarga Martin itu adalah benar-benar pendukung Jokowi sejati lewat Roy Martin bapaknya. Jadi keluarga Martin itu memang sangat kuat sekali dulu mendukung dan bisa memberi influence kepada seluruh anak muda untuk pilih Jokowi. Jadi gak ada salahnya sih sebenarnya mereka itu diajak ke situ, jalan-jalan menyaksikan bagaimana perkembangan IKN gitu. Nah, yang jadi persoalan sebenarnya ini pada saat mereka ikut kunjungan ke IKN itu atas beban biaya siapa? Apakah biaya negara ataukah biaya pribadi masing-masing atau biaya Rans atau siapa? Nah, ini kan yang harus transparan diketahui oleh masyarakat. Jangan mereka dibawa serombongan seperti itu kemudian foto-foto seperti tadi itu ternyata itu dibebankan ke APBN. Jadi buat teman-teman di mana saja berada yang belum mengetahui kenapa sih kok mereka-mereka ini yang diajak, ya mungkin itu salah satu alasannya. Tapi ya memang influencer cuman mereka itu. Influencer di IKN, strategi citra atau kepanikan politik, ya teman-teman. Di tengah proyek ambisius pembangunan ibu kota Nusantara alias IKN, Presiden Joko Widodo mengundang deretan influencer ternama yang turut hadir dalam perjalanan ke IKN. Namun, langkah ini memicu pertanyaan kritis dari para pengamat politik juga. Ya, pengamat politik Adi Prayitno dan Ujang Komarudin menyoroti teman-teman kehadiran para influencer ini sebagai langkah yang kurang esensial. Mereka berpendapat bahwa fokus utama seharusnya adalah menarik investor, bukan sekedar membangun citra positif melalui pesohor. Adi Prayitno juga menekankan pentingnya arti nyata bagi IKN, sementara Ujang Komarudin melihat tindakan ini sebagai tanda kepanikan dan stresnya menjelang akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo, teman-teman. Namun, di sisi lain Presiden Jokowi menegaskan bahwa nggak ada target pembangunan IKN yang terburu-buru katanya. Ya, dengan proyek yang dirancangkan berlangsung selama 10 hingga 20 tahun, namun apakah strategi influencer ini merupakan strategi jitu atau hanya taktik instan dalam memoles citra? Menurut yang gimana sih? Share pendapat, drop komen ya. Kalian harus tahu ini, jadi baru-baru ini Jokowi sudah tiba di IKN. Dan kemudian dia bermotoran dengan para selebriti atau para artis-artis. Nah, yang menjadi pertanyaannya, tujuan yang bermotoran itu apa, Pak? Tujuannya agar memamerkan ya bagaimana situasi atau kondisi di IKN. Lagian, Pak,
yang disoroti di sana itu tentang kebaikan saja, tentang bagaimana jalannya itu diperbaiki. Tetapi jalan-jalan yang rusak kan selalu disembunyi, Pak, oleh para buzzer-buzzer mediamu itu, Pak. Namun yang di sini yang menarik perhatian saya adalah bagaimana orang-orang yang dibawa Jokowi ini adalah para selebriti, para artis-artis, bukan para politikus atau para menteri, tapi para selebriti. Oh, mungkin tujuannya agar segera mempromosikan IKN, Pak. Tujuannya itu ya, tapi realitanya tidak ada efek apa-apa. Mulai dulu membawa artis sampai sekarang tidak ada efek apa-apa. Hanya merugikan uang negara saja, Pak. Itu realitanya. Jadi mau Anda bawa artis sebanyak apapun, orang-orang juga tetap sudah tahu bahwa IKN ini belum layak untuk ditempati. Itu para artis dan para influencer yang dibawa Pak Jokowi ke IKN. Itu biayanya, biaya sendiri, biaya APBN, atau biaya dari uangnya Pak Jokowi ya. Jujur, seandainya biaya yang dikeluarkan untuk membawa para artis dan influencer ke IKN itu dikeluarkan dari APBN, saya sebagai rakyat dan pembayar pajak selama ini, sedikit pun saya tidak ikhlas. Kalau biayanya dikeluarkan dari uang pribadinya Pak Jokowi, ya terserah Pak Jokowi lah. Cuman gua mau tanya, itu artis sama influencer ke IKN itu dalam rangka apa? Menarik para investor luar negeri? Atau hanya menghibur rakyat bahwa IKN itu akan tetap dibangun? Nyenyak apa, Pak? Gimana? Tidurnya nyenyak. Nyenyak dong, Pak. Enggak nyenyak. Tadi malam saya tidur di sini. Bagaimana tuh? Nyenyak apa, Pak? Gimana? Tidurnya nyenyak. Nyenyak dong, Pak. Enggak nyenyak. Saya ngomong apa adanya. Kenapa tuh, Pak? Nyenyak? Alasannya apa? Alasannya levelnya apa? Gitu, Pak. Iya, mungkin pertama kali aja mungkin. Masih belum apa ya? Masih belum nyenyak. Tapi air listrik aman ya, Pak? Nggak ada masalah. Air melimpah, listrik oke. Internet lancar, Pak? Internet bagus. Berarti optimistis dong, Pak, buat sidang kabinet di sini nanti. Ya nanti nggak tahu harinya Pak Menseknek mau ditentukan kapan, saya masih belum. Jadi cukup kuat, Pak, dengan progres pembangunan IKN sejauh ini? Ya sampai sejauh ini masih baik, sangat baik. Bisa kita tulis hari ini bahwa Bapak berkantor pertama kali atau enggak, Pak? Ya kalau berkantor ya soft ngantor loh. Belum ada investor asing masuk ke IKN. Presiden Jokowi dulu sebut ada ratusan yang antre ya. Bukan hal aneh ya ketika Pak Jokowi mengatakan yang terjadi itu justru sebaliknya ya. Ini sudah sangat sering ya. Tapi begini loh kawan-kawan ya. IKN ini kan proyek yang saya kira makan uang besar ya. Perspektif saya sebagai rakyat, ya kalau itu tidak dilanjutkan, ya IKN ini pasti kalau dia mangkrak, Anda bayangkan ya. Kerugian negara itu berapa? Proyek mangkrak terbesar dunia. Jangan sampai kawan-kawan ya, nasi sudah jadi bubur ya. Tapi ada juga orang yang bilang bubur itu bisa jadi kerupuk ya. Tapi bagaimana cara pola pikirnya? Kalau kita mau membangun sesuatu, contohlah saya sendiri sebagai manusia ya, sebagai rakyat biasa ya, mau bikin rumah ya, kita punya, lihat dulu ada tanahnya enggak ya kan, duitnya ada apa enggak ya, terus cara bikinnya bagaimana, nanti ke depannya bagaimana, itu pun harus direncanakan dengan yang matang ya. Tapi kalau begini caranya bagaimana? Ya kalau misalnya kita nggak punya duit, sudahlah gitu ya, akui saja kepada rakyat, mohon izin rakyat ya, kita nggak punya duit ya, kita stop dulu atau kita tunda dulu ya pembangunannya, kan bisa begitu ya. Jadi para teman-teman pendukungnya juga ya harus terima kenyataan yang ada, karena kita ini semua bernegara. Boleh kita berbeda pilihan ya, boleh kita berbeda pendapat, tapi kita ini satu rakyat Indonesia. Kita juga yang harus bayar kan, pakai pajak dan lain-lain ya kan, gitu loh. Jadi kita harus legowo kawan-kawan. Kalau kita rasa kita nggak punya duit, ya sudah akui saja kita nggak punya duit ya, itu aja. Kalau ada ya lanjutkan, terserah gitu ya. Tapi jangan sampai ini menjadi proyek yang mangkrak, gitu aja sih. Upacara HUT RI yang ke-79 digelar di IKN, tapi yang menjadi persoalannya bandara IKN belum jadi. Yang menjadi permasalahan nanti para tamu-tamu yang datang ke IKN, mereka harus ke Balikpapan dulu.
Dan setelah ke Balikpapan, mereka harus menempuh perjalanan lagi sebanyak 90 menit ke IKN. Ya jelas mereka tidak bisa mengikuti kegiatan tersebut karena apa? Karena kecapean. Tapi balik lagi, ini menunjukkan ego dari seorang Jokowi. Karena ingin supaya 17 Agustus ini berhasil, maka dia berupaya semaksimal mungkin. Hal-hal yang belum terrealisasi dia paksakan secepat mungkin. Terlihat di sini para menteri-menteriannya ini kewalahan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang jelas-jelas notabene-nya belum selesai. Tapi hanya karena mereka berat dengan Jokowi, ya terpaksa mereka lakukan ini. Mereka bilang bahwa IKN itu adalah lambang kemajuan negara. Lambang kemajuan suatu negara itu, kalau Anda nyari kerja gampang, jualan gampang laku, harga tidak naik terus, tidak banyak pungutan pajak, Anda berobat ke rumah sakit gratis, berobat kalau mau operasi nggak perlu antri sampai 2 bulan, kalau mau operasi antri 2 bulan, mau ronsen, MRI, antri sebulan, nggak seperti itu. Sekolahkan anak-anak dekat dengan rumah, nggak perlu jauh. Terus walaupun itu sekolah Anda sekolah swasta, anak Anda tetap gratis. Kenapa? Ya karena mencerdaskan kehidupan bangsa itu adalah kewajiban suatu pemerintahan, kewajiban rejim. Ya dia yang subsidi ke sekolah swasta. Bagaimana Anda punya rakyat, sebagian sekolahnya di negeri gratis, yang di swasta bayar? Berarti kan nggak adil dari sudut pandangan negara itu. Dia punya 2 anak, yang satu harus bayar sekolahnya, yang satu gratis. Ya nggak begitu dong, ya kan? Kemudian harga BBM nggak naik tiap tahun. Harga listrik tidak naik, ya. Banyak macam-macam. Itu baru negara sejahtera, gitu. Istri Anda nggak perlu kerja karena penghasilan seorang laki-laki cukup menghidupi keluarganya. Ini sekarang anak-anak kecil kerja itu Anda bilang negara maju, hah? Itu tanda-tanda negara maju. Kalau BPS statistik itu bilang, statistik pemerintah loh, 30 juta rakyat miskin di negeri ini. Ya. Nah, itu negara maju, 30 juta. Ya. Pengemis begitu banyak di mana-mana, negara maju. Alah, Mak. Ya. IKN pembangunan berapa? Habis 500 triliun, 1000 triliun. Ya kalau itu dibagi ke setiap provinsi, sejahtera semua provinsi, rakyatnya sejahtera. Lihat itu jembatan-jembatan di kampung-kampung Anda. Gitu. Ya itu diperbaiki dong daripada buat ibu kota yang nggak jelas. Ya. Apalagi. Terus banjir, coba lihat di mana-mana banjir. Di Maluku banjir, di Demak banjir, di Aceh banjir, di mana-mana banjir. Jawa Tengah, Jawa Barat. Itu dong ditanggulangi. Ya. Jangan banjir tiap tahun, bertahun-tahun, puluhan tahun banjir. Terus ngurusin ibu kota duitnya. Ya enggak gitu dong. Untuk ini dong. Biar rakyat sejahtera, rakyatnya senang, bahagia hidup, enggak diburu-buru banjir setiap tahun. Gitu loh, ya, longsor di mana-mana, ya. Tiket pesawat mahal, itu negara maju, Anda bilang, gitu, korupsi di mana-mana, itu negara maju, cuma gara-gara satu IKN aja jadi lambang kemajuan. Jangan mimpi para pemuja, ya. Netizen ada komentar? Jokowi akan memberangkatkan 500 relawannya untuk melihat perkembangan IKN, tepat di tanggal 11 Agustus nanti. Bayangkan ketika masyarakat membutuhkan makanan, membutuhkan lapangan pekerjaan, PHK di mana-mana, dia lebih mementingkan IKN.
Bayangkan kalau uang itu dia pakai buat masyarakat, mungkin lebih bermanfaat. Tetapi realitanya apa? Realitanya dia lebih mementingkan IKN. Bagaimana nama baiknya dipuji oleh masyarakat. Itu yang dia pentingkan. Kalau kita mau lihat untuk apa dia bawa 500 relawan ke IKN. Yang ingin ia tunjukkan, tetapi faktanya IKN belum ada apa-apanya. Progresnya baru 15%. Miris. Saya mengajak beliau-beliau ini semuanya naik motor. Baginda Raja yang mulia, Jokowi mengajak artis dan influencer berkunjung ke IKN. Mohon maaf yang mulia Baginda Raja, Pak Jokowi, saya sebagai rakyat yang membayar pajak untuk APBN kita yang Anda pakai untuk kunjungan ke IKN, mohon izin bertanya, fungsi dan manfaat Anda mengajak mereka berkunjung ke istana ke IKN itu apa ya Pak? Saya orang yang bodoh ini bertanya, fungsinya apa gitu kan Pak? Kenapa Bapak tidak mengajak para BEM, para mahasiswa aja yang ke sana Pak? Kenapa harus artis dan influencer gitu ya Pak ya? Ini yang saya pertanyakan sebagai rakyat ya. Kenapa sih Bapak ini 10 tahun sukanya pencitraan gitu ya Pak? Bapak masuk gorong-gorong, Bapak ke sawah, pergi ke sawah, mencium air di sawah, tapi kita beras masih import. Mohon maaf Bapak Jokowi, saya rasa sudah cukup Anda untuk pencitraannya ya, karena dunia ini bukan panggung sandiwara, jadi tidak perlu sandiwara terus-terusan. Dan untuk Bani kaum 18 Projongos, penjembahnya Baginda Raja, kalian dapat apa? Kenapa kalian nggak diajak berkunjung ke IKN? IKN dambaan kalian ini gitu. Kalau saya sih masih waras ya, maksudnya saya melihat sesuatu itu dengan cara berpikir yang waras, berpikir yang sehat, berpikir secara rasional. Media asing menyoroti Jokowi yang berkantor di IKN, tapi banyak bangunan yang belum selesai. Ini adalah realita yang dipertontonkan Jokowi, dan orang-orang dari luar melihat hal ini. Ya kalau bilang malu sih malu, saya juga malu sebagai masyarakat Indonesia. Karena pertanyaannya begini, untuk apa Anda harus berkantor di sana, sedangkan banyak bangunan-bangunan yang belum jadi. Itu yang dipertanyakan oleh masyarakat yang ada di Indonesia dan orang-orang asing di luar sana. Jadi maksud saya begini Pak, masih mending Anda tidak usah berkantor di sana. Karena ini akan mempertontonkan bahwa Anda itu gagal dalam membangun IKN. Mengapa saya mengatakan gagal ya? Karena realitanya banyak bangunan yang belum selesai, tetapi Anda ngotot untuk berkantor di sana. Hanya karena egomu, hanya karena ingin terlihat berhasil, yang realitanya baru 15%, Anda kemudian memaksa diri Anda. Ini kan miris namanya. IKN mangkrak. IKN adalah proyek gagal Joko Widodo. Simak beritanya. IKN Nusantara yang dia impikan sebagai persembahan terakhir buat bangsa Indonesia kini telah jadi bumerang yang memukul dirinya sendiri. IKN sudah bisa dipastikan mangkrak, tidak ada investor luar yang tertarik. 10 investor dalam negeri yang kata media massa mau membantu Jokowi juga hanya ecek-ecek saja. Komitmen mereka cuma 20 triliun, itu pun tentu tidak bersekaligus ya. Dan besar kemungkinan hanya simbolik saja. Setelah Jokowi tidak berkuasa, tidak ada lagi raison d'être untuk meneruskan komitmen itu. Karena TKI pasti mangkrak dan Indonesia sudah ganti lurah. Aduh, Mbah Amin Rais. IKN itu ya sampai saat ini masih tetap berproses secara bertahap dan terencana. Semua ada progresnya sehingga setiap hari ada kemajuan dalam pembangunan IKN. Setiap hari itu ada prosesnya dan tahap-tahap penyelesaiannya. Jadi yang Mbah Amin ya, IKN ini adalah bukan proyek simsalabim yang ketika
cetuskan rencana pemindahan ibu kota langsung jadi bukan. Jadi IKN itu yang Mbak Amin Rais ya adalah proyek jangka panjang yang tidak bisa selesai dalam 5 tahun 10 tahun, dan ini benar-benar mega proyek yang membutuhkan waktu yang cukup panjang karena ini bertahap ya. Oh, Mbak Amin khawatir gitu masalah air bersih. Nah, seperti yang sudah saya terangkan sebelumnya, air bersih Mbak Amin ya sudah mulai masuk ke IKN, dan air bersih ini bukan sekedar air bersih, dan air ini bisa langsung diminum langsung dari kerannya nih. Jadi kalau nanti Mbak Amin Rais haus langsung bisa minum tuh air keran. Nah, pihak PUPR dan juga otorita IKN juga akan mengupayakan agar air bersih itu akan mencakup seluruh daerah dari IKN ini guna mempersiapkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nanti kan upacaranya diadakan di IKN. Nah gitu ya Mbak Amin ya. Mereka masih tetap akan mengupayakan yang terbaik. Dan rencananya ya, oh ya satu lagi, tinggal IKN ini investasinya sudah mencapai 51 triliun ya. Masih berproses dia ya Mbak Amin. Dan rencananya nanti ketika hari ulang tahun Republik Indonesia yang diadakan di IKN, Pak Jokowi juga akan turut mengundang petinggi-petinggi daerahnya seperti mungkin gubernur dan lain, juga orang pemangku adat, pemuda, dan juga kaum disabilitas untuk melakukan dan menyaksikan hari yang benar-benar bersejarah di Nusantara ini, yaitu yang mana perayaan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, di mana pertama kali dilakukan di ibu kota baru kita, yaitu ibu kota Nusantara ya. Jadi Mbak Amin, jangan disebar-sebar hoax lagi ya Mbak ya. Tidak ada segala sesuatu itu yang instan. Maka untuk membuat sesuatu yang baru, segalanya butuh proses ya. Dari proses langkah kecil untuk menuju ke hal yang besar. Jayalah negeriku, salam Indonesia emas ya. Ternyata selama ini Mbah Amin Rais toh yang bilang IKN itu mangkrak. Itu bukan mangkrak ya Mbah, itu berproses. Influencer kaya raya yang menemani Presiden Jokowi ke IKN seperti Raffi Ahmad, Atta Halilintar, Willy Salim dan lain-lain itu pasti biaya sendiri karena mereka juga dapat untung dari kontennya. Bapak Presiden mengajak beberapa artis ya, termasuk influencer ke IKN ya. Usul Pak D ini gimana Pak kalau diajak itu perwakilan BEM seluruh Indonesia untuk diskusi di sana? Saya kira akan lebih memberikan inspirasi baru berkenaan dengan IKN. Ya tadi mencoba jalan itu paling gampang kalau kita naik sepeda motor, ada gini sedikit aja akan terasa. Dan tadi saya mengajak beliau-beliau ini semuanya naik motor, merasakan jalan tol menuju IKN. Meskipun belum selesai, tetapi alhamdulillah tadi lancar dan mulus. Pak, soal pejabat definitif otorita IKN Pak, pejabat definitifnya kan kita sedang dalam proses mencari. Pak, tadi progresnya gimana Pak jalan tol itu Pak? Ya bagus, paling tidak ada contoh-contoh dulu. Meskipun itu belum selesai, masih ada satu layer lagi di atasnya, nanti langsung kelihatan mulusnya nanti. Tapi yang paling penting kanan kiri saya minta ke Pak Menteri PU harus super hijau. Soal investasi persiapan besok untuk berkantor di IKN bagaimana Pak? Bisa berkantor? Ya ini saya ingin melihat, saya sudah diberitahu bahwa air sudah masuk, listrik sudah ada, kamar sudah ada, tapi juga tempat tidurnya sudah ada, jadi bisa tidur lah. Jadi kursi juga ada ya Pak? Enggak listrik. Furniture, furniture sebagian sudah ada, furniture sudah ada. Bermalam Pak? Gimana? Ya nanti saya bermalamnya di istana. Besok atas Pak? Gimana? Besok atas. Ratasnya nanti kalau semua menteri sudah ada di tanah air, karena banyak masih yang ada di Paris. Soal investasi Pak? Sidang pastinya gimana?
Sidang kabinet perdana nanti rencananya kapan, Pak? Yaitu menunggu menteri-menteri yang ada di luar negeri agar semuanya nanti ada di investasi asing, Pak, soal investasi asing ke IKN sebelumnya kan masih komitmen. Sudah banyak komitmen 300-an, tetapi kita memang masih menunggu regulasi yang ada di OIKN. Sekarang sudah selesai. Nah, ini baru nanti membuka yang letter of intent, letter of interest sudah masuk. Yang sudah masuk itu akan mulai diundang lagi untuk melihat, dan kita lihat memang ya perubahannya, kecepatannya sekarang kelihatan. Akan dikejar investasi ini berarti, Pak? Gimana? Akan dikejar setelah RI ini berarti? Iya, nanti akan kita kumpulkan lagi. Dan juga tanda tangan PKS-nya sudah realisasi semuanya. Untuk apa bangun gedung? Untuk apa bangun IKN? Untuk apa bangun kereta cepat? Yang cuman ambisi pribadi. Ambisi dinasti, biar dipuji, biar dikenang. Rakyat lapar, rakyat stunting, bayi-bayi stunting, nggak cukup gizi. Jadi rakyat-rakyat yang bodoh tertinggal. Uang kuliah mahal, gas dicabut subsidi, BBM dipersulit, nggak peduli dia. Dia nggak peduli. Yang dia pedulikan adalah bangun IKN, bangun gedung-gedung, bangun kereta cepat. Ya, untuk apa? Prabowo tanya. Ya, nyahok lu. Gawat, IKN terancam mangkrak. Masa depan pembangunan IKN kini banyak ketidakpastian, seperti mundurnya Ketua dan Wakil Otorita IKN, Bambang Susantono dan Doni Rahajo, serta minimnya investasi asing. Banyak yang memprediksi kalau proyek ambisius ini mungkin akan berakhir mangkrak. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia bilang bahwa hingga kini belum ada investor asing yang berinvestasi di IKN. Hal ini dikarenakan pembangunan tahap pertama yang berfokus pada kawasan inti belum selesai. Meski nggak ada investor, pembangunan IKN masih bergantung pada APBN. Pembangunan IKN diperkirakan menelan biaya sekitar 466 triliun, dengan 89,4 triliun berasal dari APBN, 123,2 triliun dari BUMN, dan sisanya dari KPBU. Sampai di sini, apa tanggapanmu nih? Coba komen di bawah ya. Lan, berarti warga sekitarnya, Lan, gak ada listrik berarti di sana ya? Ya, airnya juga berarti. Aduh, Lan, ya, pantesan. Para pengusaha lokal yang ada di Kalimantan mengeluh ke Jokowi betapa sulitnya untuk membangun usaha di IKN. Ya, ini adalah realita yang diterima oleh para pengusaha-pengusaha lokal yang ada di Kalimantan. Ketika mereka mencoba untuk membangun usaha mereka di IKN, seolah-olah izin mereka itu dipersulit. Bayangkan tanah mereka dirampok, tanah mereka diculik oleh pemerintah untuk membangun proyek IKN ini. Tetapi ketika mereka meminta untuk terlibat dalam proyek, mereka malah dipersulit untuk membangun usaha mereka. Maksud saya di sini, janganlah para pemerintah, janganlah Jokowi, Anda kemudian mempersulit mereka untuk membangun usaha mereka. Tetapi orang-orang yang berasal dari luar, yang mempunyai duit banyak, bisa melakukan investasi di IKN atau membangun usaha mereka. Ini adalah realita yang terjadi di Kalimantan sekarang. Realita yang terjadi di IKN sekarang. Pemerintah diketahui memodifikasi cuaca guna mempercepat proses pembangunan IKN. Di sini kita dipertontonkan bagaimana ambisi Jokowi ingin supaya IKN ini segera selesai sebelum tiba waktunya. Pak, kalau ingin mau selesai, tunggu 20 atau 25 tahun lagi, Pak. Bukan secepat ini. Bayangkan kalau dipaksakan selesai secepat mungkin, tetapi dengan kualitas yang standar. Ini bagaimana, Pak? Jadi maksud saya, jangan hanya karena ambisimu, Anda menghalalkan segala cara seperti ini. Melawan alam lagi. Ini kan miris namanya. Kalian harus tahu nih, jadi para pengamat-pengamat politik menyebut bahwa Jokowi ngotot dalam membangun IKN dengan mengadakan rapat di sana. Menurut saya, apa yang disampaikan oleh para pengamat-pengamat politik ya benar adanya.
Agar tidak terlihat gagal, maka Jokowi ngotot untuk membangun rapat di sana. Padahal kenyataannya proyek IKN ini sudah gagal di tangan dia. Buktinya saja para investor-investor yang ada di luar negeri tidak mau melakukan investasi di IKN. Jadi maksud saya di sini jangan hanya karena egomu Anda kemudian memaksakan proyek IKN ini selesai yang belum tiba waktunya. Kita tahu proyek IKN ini membutuhkan proses yang lama dalam proses pengerjaannya. Bukan butuh waktu 15 tahun, tetapi membutuhkan sekitar 25 tahun lagi, Pak. Jadi jangan hanya karena egomu itu, Anda kemudian memaksakan proyek ini harus selesai belum tiba waktunya. Air bersih baru masuk ke IKN. Baru-baru ini Jokowi mengatakan bahwa IKN akan segera ditempati sesegera mungkin, di mana dia memutuskan bahwa kantornya akan dipindahkan ke IKN. Tapi realitanya apa? Realitanya fasilitasnya belum memadai. Jadi tolong Pak, jangan hanya berkoar-koar saja. Tetapi realitanya apa? Realitanya IKN baru rampung sekitar 15%. Artinya apa? Artinya setengah pun belum jadi. Itu adalah fakta yang harus Anda terima. Jangan hanya karena egomu ingin mau menunjukkan bahwa Anda bisa, Anda kemudian menghalalkan segala cara untuk menunjukkan bahwa oh saya ini adalah pemimpin yang hebat membangun IKN. Sadar atau tidak sadar Pak, IKN ini sebenarnya tidak membutuhkan 1 dan 2 tahun. Tidak secepat itu jadinya. Dia harus membutuhkan waktu yang sekian lama, bahkan 15, 20, 25 tahun lagi. Jadi jangan berambisi secepat mungkin. Jokowi menyebut bahwa dirinya tidak tidur nyenyak saat berada di IKN hanya karena terkendala AC. Nah, yang menjadi pertanyaannya, siapa yang suruh Anda berkantor selama 3 hari di sana, Pak? Ini kan adalah keputusan Anda sendiri, jadi harus terima resikonya, Pak. Lagian jelas-jelas, Pak, fasilitas di IKN itu belum rampung, belum jadi sepenuhnya.